Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzal Qur'ana fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wat tuqa. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita diberikan Allah kesempatan untuk mendapati bulan suci Ramadan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, fa inna hadzal din matinun fa'awil fihi birifqin fala yushad hadzal din fayaghlibuhu fa inna al-mujannab idza azhara la safaran qata'a wala zahran abqa, yang artinya adalah bahwasanya agama Islam itu agama yang keras, matin, agama yang kuat. Maka jalanilah agama itu dengan lemah lembut, dengan pelan, dengan berangsur-angsur. Orang yang berhenti di jalannya adalah orang yang tidak mampu menempuh perjalanan, dan orang yang berhenti dari tunggangan hewan yang ditunggangnya. Judul kita pada kali ini adalah tentang zikir dan doa selama bulan suci Ramadan. Maka dari hadis tersebut yang dimaksudkan adalah bahwa Nabi Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk menjalani agama Islam dengan cara yang lembut, perlahan-lahan. Kenapa begitu? Karena agama Islam itu adalah agama yang matin. Apa maksudnya matin? Matin sini adalah yang penuh, yang padat, tidak ada waktu sesaat pun yang di dalamnya tidak ada amal ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Maka tidak mungkin seorang hamba menjalani semua amalan tersebut sepanjang waktu. Maka kata Nabi, orang yang pintar, orang yang pandai adalah orang yang bisa menggunakan kesempatan dalam waktu-waktu terbaik untuk menjalankan amal ibadah. Maka seperti hari Jumat, itu adalah waktu terbaik untuk beribadah, karena ibadah di hari tersebut dilipat gandakan 70 kali lipat. Ada hari-hari yang terbaik, malam terbaik yaitu malam Lailatul Qadar. Ada bulan terbaik yaitu bulan suci Ramadan. Dalam satu tahun ada hari terbaik yang disebut dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Maka semua itu dimanfaatkan sebaik mungkin, karena di waktu terbaik dan di tempat terbaik seperti kota suci Makkah dan Madinah dan Palestina atau Masjidil Aqsa, di mana ibadah di dalamnya itu berlipat ganda ribuan kali lipat, maka dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena seorang hamba mempunyai keterbatasan waktu, tenaga untuk bisa menjalankan semua amal ibadah yang ada dalam agama Islam. Maka perintah Nabi, fa'awil fihi birifqin, jalannya agama dengan lemah lembut, dengan pelan-pelan, dengan berangsur-angsur. Jangan menjalankan amal itu dengan terpaksa atau jangan dipaksakan, harus sesuai dengan proporsinya. Maka contoh amal ibadah yang banyak pahalanya seperti waktu terbaik adalah waktu antara maghrib dan isya. Maka dalam hadis itu ada disebutkan, barang siapa yang membaca surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadil mulk
dan surah As-Sajdah antara maghrib dan isya, maka pahalanya seperti pahala orang yang mendapati malam Lailatul Qadar. Maka manfaatkan waktu tersebut untuk membaca surah Al-Mulk dengan surah As-Sajdah. Dan juga ada amalan atau wirid yang ganjaran pahalanya itu lipat ganda. Karena pada suatu ketika Rasul mendapati istrinya hanya duduk di atas sajadah berzikir, berwirid dengan wirid tasbih selama 5 jam dengan meninggalkan pekerjaan rumah tangganya. Maka ketika Nabi melihat itu, Nabi menganjurkan untuk menyebutkan sebuah amalan wirid yang apabila dibaca cukup dengan 3 kali saja, maka sama pahalanya dengan bertasbih selama 5 jam. Kalimat itu adalah Nabi sebutkan kepada istrinya, Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa zinat arsyi wa ridha nafsihi. Apabila ini disebutkan 3 kali saja sudah cukup menyamai pahala orang yang bertasbih, orang yang berzikir, orang berwirid selama 5 jam. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinat arsyi. Maka kita harus pintar-pintar memanfaatkan waktu, tempat untuk beramal. Karena kita ini punya keterbatasan fisik, keterbatasan waktu dan tenaga. Maka orang yang pintar, kata Nabi sekali lagi, adalah orang yang pintar, orang yang pandai memanfaatkan tempat, waktu untuk beramal ibadah agar ia mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kalimat berikutnya apa? Fa inna al-mujanna la safaran qata'a wa la zahran abqa. Seorang yang memaksakan diri di luar kemampuannya, maka dia akan terhenti, maka dia akan merasa bosan, yang pada ujungnya dia akan meninggalkan amalan tersebut. Maka dianjurkan dalam beramal tadi ini tidak usah langsung banyak dikerjakan. Karena kata Nabi dalam hadis yang lain, amal terbaik adalah amal yang dikerjakan dengan konsisten, walaupun itu sedikit, lebih dicintai Nabi daripada amal yang banyak dikerjakan tapi hanya sesekali saja. Maka adalah yang paling baik amal adalah amal yang dilakukan dengan konsisten, dengan rutin. Maka dari itu, agar kita tidak mudah bosan, agar kita dikekalkan Allah dalam beramal, maka beramallah berangsur-angsur. Misalkan dalam sehari ini kita membiasakan diri untuk sholat duha 2 rakaat. Kalau sudah terbiasa dengan sholat duha 2 rakaat, maka ditambah. Dibiasakan dulu, sudah terbiasa dia, terasa ringan, maka ditambah amal tadi. Setiap kita sudah merasa terbiasa, maka ditambah amalannya. Fa idza hasalat al-'adatu zalat al-kulfah. Kalau sudah tercapai kebiasaan, maka hilanglah beban dalam mengerjakan amal ibadah. Maka untuk membiasakan diri ini perlu kita juga memohon rahmat dari Allah untuk diberikan keistiqomahan. Ada juga amal yang lain yang apabila kita kerjakan mendapatkan amal ibadah yang luar biasa. Seperti kalau kita beramal itu sholat sunat wudhu. Karena ada sahabat Nabi yang dia belum ditakdirkan masuk surga, tapi sendalnya sudah terdengar langkahnya dalam surga, yaitu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini, kata Nabi, kabarkan di depan para sahabat yang lain, bahwasannya sendalnya sudah terdengar langkahnya di surga. Kenapa? Ternyata Bilal bin Rabah
senantiasa rutin mengamalkan sholat sunat wudhu. Setiap kali berwudhu, Bilal bin Rabah sholat sunat wudhu 2 rakaat. Terus selama seumur hidupnya beliau melakukan itu. Dengan amalan rutin yang beliau kerjakan, digandari pahala surga. Apa amalan terbaik di dalam bulan puasa Ramadan? Sunnah terbaik di bulan puasa Ramadan itu bukan sholat tarawih, bukan sholat sunat duha, tetapi adalah memberi makan atau minuman kepada orang berpuasa. Ada hadisnya, dalam hadis Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman fi syahri Ramadhan min kasbin halalin sallat alaihi malaikatu layali Ramadhana kullah wa safahu Jibril alaihi salam wa man yusafih alaihi Jibril yariqu qalbu wa taksuru dumu'u. Ini luar biasanya orang yang memberikan makan orang berpuasa atau minuman. Barang siapa yang memberikan makan atau minuman bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka para malaikat akan mendoakan, akan mintai ampun kepada Allah sepanjang malam-malam bulan Ramadan. Nah, kalau sudah malaikat yang mendoakan, insya Allah hampir bisa dipastikan doanya makbul. Sepanjang Ramadan didoakan oleh para malaikat. Dan juga Jibril menyalami orang tersebut. Maksudnya Jibril menyalami orang tersebut adalah orang yang beramal di bulan Ramadan. Tandanya Jibril menyalami orang tersebut, hatinya itu menjadi lembut dan dia mudah nangis. Yariqu qalbuhu wa taksu dumu'uhu lailatul qadar. Seperti dia orang menemui malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar ini ada 3 hal yang dialami seorang hamba apabila ditemui atau dijumpai oleh Lailatul Qadar. Keadaan pertama adalah ketika orang beramal di malam Lailatul Qadar, di malam bulan Ramadan, terutama di 10 terakhir malam-malam ganjil bulan Ramadan. Apabila ketika dia beribadah di malam hari, kemudian dia melihat kilatan cahaya walau hanya sekejap, maka itu sebagai isyarat tanda bahwasannya ia dijumpai oleh Lailatul Qadar. Nah, ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah ketika dia beramal ibadah di malam Ramadan, entah itu baca Quran, sholat tahajudkah dia, atau berzikir, tiba-tiba dia merasa hatinya itu terenyuh, kemudian tiba-tiba air matanya keluar membanjiri wajahnya, maka itu tandanya ia disalami oleh Jibril, artinya ia mendapat malam Lailatul Qadar. Kondisi ketiga adalah ketika seorang hamba yang beribadah di malam bulan puasa Ramadan, kemudian dia mencium bau harum yang tidak pernah dia cium bau ini sebelumnya, maka itu sebagai pertanda bahwa ia dijumpai oleh malam Lailatul Qadar. Nah, maka kita khususnya umat Islam yang sedang menjalani puasa Ramadan, selama Ramadan kita memperbanyak ibadah. Nah, rumusnya itu ibadah wajib diperbaiki, ibadah sunnah ditambah. Maka di bulan suci Ramadan ini ibadah wajib itu dapat ganjaran pahala 70 kali lipat. Ibadah sunnah ganjaran pahalanya adalah sama dengan pahala ibadah wajib. Maka perbanyaklah amal ibadah dalam selama bulan suci Ramadan, kena ganjaran pahala yang berlipat ganda. Dan jangan lupa pula untuk memberi makan orang yang berpuasa, walaupun dengan sebiji kurma. Karena nilai yang dinilai itu bukan berapa banyak yang kita kasih makanan atau minuman, tetapi adalah nilai keikhlasan. Jadi potensinya orang yang beri makan orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu untuk mendapat malam Lailatul Qadar itu lebih besar. Untuk mendapat malam Lailatul Qadar, maka saya pribadi juga mendorong
untuk banyak beramal di bulan suci Ramadan, karena belum tentu kita akan mendapat Ramadan berikutnya. Bisa jadi inilah Ramadan terakhir, maka kesempatan yang kita dapati hari ini pada bulan suci ini kita manfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Mudah-mudahan kelak Allah juga memperjumpai kita dengan bulan suci Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan doa dan amalan zikir yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan, yang pada intinya kita semua mengharap rahmat dari Allah. Karena kita masuk surga bukan karena amal zikir dan doa kita, akan tetapi karena rahmat Allah. Kurang lebihnya dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.